presentasi ini akan berjalan selama 1 jam. Kita mulai dari 11.14 dengan partisipan 13.000. Luar biasa. Biasa banyak. Ya, semua peserta dimatikan mic-nya agar tidak mengganggu pemaparan. Untuk itu kami persilakan kepada moderator Bu Yuliani Hermaningsih MP. Silakan. Terima kasih Ibu Yuyu. Baiklah, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Maaf, Ibu Yuliani mengganggu sebentar. Lebih dekat lagi seperti tadi agar tidak timbul tenggelam suaranya. Iya. Ya, enggak. Oke, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang para peserta, Bapak dan Ibu guru hebat di sini di Virtual Coordinator Training Indonesia Batch 4 Jabar sesi 3 pukul 11:15 hingga 12 lewat nanti. Untuk sesi 3 ini akan dibawakan oleh Ibu Amirah Nugrahani SPD, yaitu presentasi yang berjudul tutorial main Mapleite, yaitu tutorial penggunaan main Mapleite di video conference melalui webex.com. Ibu Amirah Nugrahani ini lahir di Purwakarta 2 Agustus 1981 dan riwayat pekerjaan beliau sekarang sebagai guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Lembang dari tahun 2016 hingga saat ini. Kemudian riwayat pekerjaan sebelumnya mengajar matematika di SMA Negeri 1 Subang dari tahun 2008 sampai 2017. Kemudian beliau juga dengan latar belakang riwayat pendidikannya yaitu S1 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2000 dan lulus tahun 2004. Untuk presentasi kali ini yaitu tutorial main Mapleite yang akan dibawakan oleh Ibu Amirah Nugrahani SPD. Mari kita simak pemaparan dari beliau, Ibu yang cantik dan juga smart ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Amirah. Silakan Ibu Amirah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sensei Yuliani sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Yuyu Yulia sebagai host hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, semoga masih pada semangat ya di sesi 3 ini. Kita sudah memasuki siang hari. Semoga puasanya juga pada lancar semuanya yang berpuasa. Kita hari ini akan belajar tentang main Maple. Ini yang ringan-ringan saja ya saya bawakannya. Ini sekedar sharing karena mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang aplikasi main Maple ini. Baiklah, sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang kenapa sih kita harus tahu tentang mind mapping ini? Apa sih manfaatnya untuk kita sebagai guru, untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan untuk siswa kita? Sebenarnya mind mapping ini adalah materi yang sudah cukup lama ya. Artinya kita sudah banyak mendengar dan mungkin kita sudah melakukan membuat mind mapping sebelumnya, mungkin sudah sekitar berapa tahun yang lalu gitu ya, hits. Dan sekarang sebenarnya juga masih banyak digunakan karena pemanfaatannya itu sangat banyak di dalam kehidupan kita. Di sini saya mencoba membuat merangkum ya, ini bukan buatan saya, ini saya ngambil dari Google tentang mind mapping itu apa sih sebenarnya.
Mind mapping atau peta pikiran itu adalah cara kita untuk mencatat atau merangkum suatu materi yang banyak, kemudian menjadi simbol atau tulisan-tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Jadi dia seperti peta. Kalau di peta itu kan kita tidak banyak tulisan ya, hanya simbol-simbol atau gambar dan warna-warni yang menarik. Kenapa disebut peta pikiran? Karena di sini menggunakan kedua otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri, dan lebih kepada otak kanan, karena otak kanan itu membantu otak kiri untuk mengingat. Caranya dia dengan bentuk yang acak. Yang disenangi otak kanan itu adalah bentuk yang acak dan colorful, penuh warna dan gambar. Jadi sebenarnya peta pikiran itu bukan catatan biasa, dia hanya alat bantu untuk memanggil kembali, merecall apa yang pernah kita baca atau apa yang pernah kita rangkum atau kita tulis. Jadi, dia hanya menggunakan kata-kata yang sangat sedikit, tidak banyak tulisan. Dan simbol yang digunakan tidak sekedar gambar-gambar yang keren atau gambar yang kekinian, tapi harus gambar atau simbol yang nyambung dengan apa yang dibicarakan atau temanya. Di dalam membuat mind mapping ada beberapa aturan. Salah satunya di sini kita bisa lihat judul itu biasanya di tengah. Jadi dia nanti akan menyebar ke seluruh permukaan secara rata, tidak berat sebelah biasanya ya. Bedanya dengan peta konsep itu lebih kaku dan hierarki, susunannya dari atas ke bawah. Kalau mind mapping itu lebih menyebar. Kemudian menggunakan warna-warna ini juga ada aturannya, di mana mulai dari cabang yang besar sampai ranting yang kecil itu warnanya sama. Jadi tidak boleh sekedar acak warna-warna saja, karena itu ada maknanya. Otak kita itu akan membayangkan suatu warna sudah memplot-plotkannya. Jadi misalkan di sini adalah peta konsep tentang mind mapping. Jadi kalau kita kita lihat dari gambar, sebenarnya tanpa membaca definisi apa manfaat dan sebagainya tentang mind mapping, dengan membaca bentuk catatan mind mapping seperti ini saja, kita sudah bisa membayangkan mind mapping itu apa sih. Nah, jadi hanya memetakan saja gitu. Tapi peta itu bisa sangat meluas kalau kita baca. Di sini seperti contoh di gambar, mind mapping itu terbagi menjadi 5 cabang besar, yaitu ada planning atau perencanaan, kreativitas, productivity atau produktivitas, collaboration atau kolaborasi dan kerjasama, kemudian terakhir benefits-nya atau keuntungan. Di sini kita lihat mulai dari cabang yang besar, contohnya benefits ya, keuntungan. Dari keuntungan ini cabang yang besar, kan dibagi lagi menjadi ranting-ranting yang kecil. Nah, ranting yang kecil ini warnanya pun sama. Sehingga otak kita akan merekam, oh yang warna hijau itu adalah keuntungan. Keuntungan terbagi menjadi 3. Ada ini. Jadi kira-kira seperti itu dalam pewarnaan. Sehingga ketika kita menjelaskan kepada siswa untuk membuat mind mapping, yang perlu diperhatikan, yang pertama, kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Mungkin tidak banyak kosakata gitu ya. Paling mungkin hanya 2 kosakata atau 3. Kemudian penggunaan warna. Warna yang benar adalah dari cabang besar ke ranting kecil itu warnanya sama. Seperti itu mungkin secara garis besar. Dan gambar-gambar yang digunakan atau simbol itu haruslah yang berhubungan dengan tema. Kita lihat contoh di sini. Mind mapping itu dibagi menjadi 5 ya. Kita akan bahasnya tentang pertama keuntungan, benefits. Keuntungannya ada overview, easy to memorize, kemudian simple, fast, and fun ya. Jadi keuntungan membuat catatan dengan cara mind mapping ini, itu tuh kita kayak yang menjadi gambaran overview gitu dari satu, misalkan kita mau merangkum buku, dari satu buku itu bisa dirangkum dengan hanya 1 halaman saja. Easy to memorize. Jadi kita
ini tuh karena banyak tulisan yang singkat, padat dan jelas, ada simbol, itu memudahkan otak untuk mengingat dibanding catatan yang panjang lebar. Kemudian juga keuntungannya adalah simple, cepat, dan menyenangkan. Menyenangkan karena kita melihatnya juga dengan warna, gambar, itu kita akan lebih senang membacanya. Dan di sini ada planning ya. Planning itu perencanaan. Kalau di mind mapping itu kita bisa merencanakan proyek, tujuan, strategi di dalam planning ini. Juga mind mapping juga membahas tentang kreativitas. Karena di dalam mind mapping itu ada ide, ada inovasi, ada pemikiran. Jadi di sini ideas ini digambarin dengan lampu menyala ya. Nah itu ada maknanya, gambar ini nggak sekedar iseng-iseng gambar lampu gitu ya. Tapi dia ada maknanya. Jadi gambar yang ada di sini semuanya itu ada makna. Kayak gini ada benefits, itu ada gambar icon smile ya, senyum. Karena keuntungan itu kan pasti menyenangkan, membuat menjadi senang. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian produktivitasnya more efisien dan intuitif. Jadi dengan mind mapping ini kita nggak perlu mikir yang terlalu berat, kita udah langsung ngerti, oh ini tuh tentang ini gitu. Catatannya itu jadi seperti memanggil kembali apa yang sudah kita baca. Lebih efisien. Dan yang terakhir collaboration. Collaboration itu di sini juga ada teamwork, ada sharing, college ya. Jadi penggabungan dari keseluruhannya itu. Seperti itu mungkin definisi tentang apa itu mind mapping. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Mind Mapper Lite. Kalau di laptop ini saya menggunakan Mind Mapper Lite. Sebenarnya di HP juga, kemarin saya coba-coba searching itu di Play Store, ada juga ya Mind Mapper untuk HP. Tapi saya belum mencoba, tapi mungkin kurang lebih akan sama gitu dengan yang di laptop atau PC ya. Caranya kalau di PC itu kita cari di Google, kita ketik free download Mind Mapper Lite. Ini kalau yang belum punya aplikasinya, silakan bisa di-download dengan gratis. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu bisa memilih yang mana kira-kira yang Bapak Ibu inginkan. Setelah di-download nanti, lambangnya itu adalah gambar daun maple ya. Seperti ini nih di pojok kiri atas. Gambar daun maple ini adalah lambang untuk aplikasi Mind Mapper Lite. Nanti ketika kita klik itu akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Kita nanti pertama kali diminta untuk memilih tema. Di sini ada beberapa pilihan tema. Oke. Mari kita langsung ke praktek aja dulu ya. Saya akan sharing layar saya. Sebelumnya maaf Bapak Ibu bisa terdengar jelas suara saya? Bu Yuyu dan Sensei Yuli, suara saya masih terdengar jelas? Iya jelas Bu, bagus. Oke, terima Silakan. kasih. Kita Ya, lanjut masih ya. jelas. Ya maaf Bu Amira, mungkin lebih didekatkan lagi ke speakernya. Oke. Terima kasih. Ya. Supaya tidak terlalu menjauh, tadi ada jeda agak jauh dan mendekat. Oh gitu ya. Kalau gini gimana Bu? Ya, ya, silahkan dilanjutkan. Oke, saya mulai masuk ke aplikasinya ya. Di sini ada Mind Mapper. Saya klik 2 kali, itu sudah saya download. Kita masuk ke aplikasi Mind Mapper Lite. Ini versi 1.71 yang saya download. Nah, ini tampilan pertama. Di sini kita bisa memilih mau bentuk yang bagaimana. Ada yang di kotak-kotakin, ada yang latarnya gelap, hitam seperti ini atau hijau seperti papan tulis. Ada yang dibulet-buletin tapi kosong tidak ada isinya, dan ada yang tidak dibulatkan. Saya coba pilih yang tidak dibulatkan ini ya. Nanti pertama akan muncul seperti ini, central topic. Ini adalah topik utama yang di tengah. Untuk mengisi dari tulisan ini, kita bisa mengklik 2 kali ya. Kemudian kita hapus saja. Nah, di sini saya mau bikin mind mapping tentang tema yang lagi hits sekarang, yaitu persiapan mudik ya.
Mungkin Bapak Ibu sebentar lagi mau bersiap-siap mudik. Nah, ini saya akan membuat mind mapping tentang apa sih persiapannya gitu ya. Kita misalkan beri judul ini mudik. Nah, di sini misalkan saya mau memasukkan gambar. Saya coba klik insert di atas. Kemudian di sini ada picture, kita pilih, tapi sebelumnya kita ambil dulu ya, download dulu gambar-gambar yang kira-kira mau kita pakai. Ini saya ambil gambar ini misalkan ya. Nah, ini sudah menjadi judul tema kita yaitu mudik ada gambarnya. Atau nggak perlu ditulis mudik juga. Orang begitu lihat gambar ini, oh ini mah perjalanan atau bepergian gitu ya. Jadi bisa menggunakan tulisan juga atau gambar saja. Kemudian kalau kita mau mengubah-ubah, misalkan ini warnanya pengen diganti. Di sini ada design tool di atas. Kita klik style. Saya mau ganti ininya jadi hitam gitu ya, pinggirannya. Atau mau dikasih filling, dikasih isi hijau gini ya. Itu bebas. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, dicoba-coba gitu ya. Kemudian untuk membuat cabang besar, kita bisa beberapa cara. Yang pertama, kita dekatkan kursor ke tema yang besar ini. Kemudian kita tekan tahan keluar. Seperti ini ya. Atau kita juga bisa diklik tema utamanya. Kemudian kita insert subtopik. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara, yang mana yang lebih gampang. Kemudian ini misalkan kita mau diganti warnanya nggak mau yang kuning. Pilih design tool, klik style. Di sini ada beberapa pilihan ya, mau warna yang mana. Kemudian ketebalan garisnya juga boleh dipilih. Misalkan mau di sini ada yang tebelnya warna kuning, misalkan ini ada kuning, ada oranye, ada merah. Nah, mau yang kuning atau mau diganti di sini warnanya juga bisa. Pilih sendiri yang mana yang kira-kira Bapak dan Ibu sukai. Contohnya saya mau yang kuning dulu gitu ya. Di sini main topik ini kita klik. Nah, ini kita hapus dan kita tuliskan apa yang mau kita jadikan sebagai cabang utama yang besar. Ketika membahas mudik, yang pertama, misalkan saya mau nulis dulu jenisnya. Ini tulisannya juga bisa kita ganti, nggak mau yang Arial, misalkan mau yang Arial Black. Sebentar ya. Atau yang lain yang kira-kira menarik, bisa dipilih sendiri oleh Bapak dan Ibu. Kita bold dulu ya, kita block dulu. Kemudian kita pilih mau yang mana. Komik misalkan ya, komik. Ukurannya mau berapa? Seperti ini, misal. Atau warnanya juga kita bisa pilih mau warna apa? Hitam atau mau, karena ini kuning, saya mau yang kuning, boleh. Seperti ini ya. Kemudian kita mau bikin cabang dari sini. Cabang. Seperti tadi, bisa kita tekan tarik lama keluar begini. Atau kita klik dia, kita insert subtopik. Seperti ini. Dan ini bisa kita geser-geser ya. Di sini gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita beri judul lagi di sini dengan yang berkaitan dengan jenisnya. Jenis mau mudiknya nanti mau ngapain? Mau jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan atau mau, ini bisa kita isi sendiri. Mau menyelam misalkan gitu ya. Atau mau keluar negeri. Gaya ini mah mudiknya keluar negeri gitunya.
dan sebagainya. Ini nanti kalau mau dikasih cabang kecil lagi bisa. Tarik lagi keluar. Seperti ini kita tekan lama. Ada tangan seperti ini kita tekan lama, mau ke sini ya. Atau kita klik insert, kemudian kita tambahkan subtopik juga bisa. Seperti itu. Setelah bahasan jenis, misalkan berikutnya saya mau menambahkan insert topik berikutnya. Saya mau warnanya diganti, klik style, mau yang merah gitu ya. Kemudian di sini saya mau memasukkan gambar, insert, klik insert, kemudian picture. Nah, ini misalkan anggaran ya, anggaran. Anggarannya nanti mau buat apa saja gitu ya. Ini kita bisa masukkan seperti ini. Dan bisa ditambah kata-kata juga bisa. Bebas ya. Bapak dan Ibu. Dan ini nanti dari sini mau kita beri cabang-cabang kecil lagi, bisa insert, subtopik, atau kita tekan seperti ini, kita geser-geser ya. Nah, ini bisa kita isi dengan yang berkaitan dengan anggaran, misalkan anggaran total berapa gitu ya. Kemudian untuk angpau gitu, untuk saudara-saudara dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian saya mau menambahkan lagi, saya klik yang di tengah. Ini kita bisa geser. Saya klik sini. Saya ganti warnanya lagi, karena dari cabang besar itu warnanya harus beda-beda ya Bapak Ibu. Saya mau ganti jadi warna biru. Nah, gini. Kemudian di sini saya mau menambahkan gambar lagi, klik insert, picture. Persiapan, perlengkapan ya. Nah, ini perlengkapannya apa saja. Nanti ini kita bahas lagi. Yaitu misalkan gadget, baju, HP. HP masuk gadget ya. Persiapannya apa saja. Ini kita bikin lagi. Ini kita bisa bikin lagi cabang-cabang dari sini. Yaitu insert subtopik. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa kita besarin, kita kecilin di view-nya. Mau dikecilin dulu, misalkan 50 ya, biar kelihatan semuanya seperti ini. Atau mau kita besarin juga, mau full screen, mau biar kelihatan full screen. Nah, ini seperti ini. Kita klik escape supaya balik lagi ke halaman awal. Nah, mungkin caranya akan sangat mudah Bu, begitu saja ya Bapak Ibu. Tinggal mengulang-ulang saja. Nanti tinggal hasilnya bisa kita lihat. Kita lanjut lagi ya. Saya kasih lihat beberapa contoh yang sudah jadi. Ini ada contoh. Waktu itu saya lagi ngerangkum buku ya. Buku modul. Waktu PLPG itu kan modulnya tebal-tebal gitu ya. Nah, jadi buku yang tebal itu harus saya presentasikan. Sebelum mempresentasikannya, saya bikin dulu mind mappingnya seperti ini. Supaya saya tuh ada gambaran gitu. Saya mau jelasin apa saja sih nanti. Tapi gampang gitu ngelihatnya, nggak terlalu banyak tulisan. Nah, ini seperti ini. Ini saya pakai balon-balon percakapan ya. Pakainya yang bulat-bulat. Jadi pilihan awalnya bisa ini dicampur antara yang bulat-bulat dengan yang tulisannya ada di garis-garisnya. Atau, nah ini saya coba di screenshot dideketin ya. Ini yang matematika. Kalau matematika, lambang-lambangnya itu kita pakainya image. Jadi misalkan ada rumus, itu kita save dulu sebagai image, baru kita insert image ya. Karena kita nggak bisa ngetik langsung, dia nggak pakai equation, jadi nggak bisa ngetik langsung di sini. Kemudian kalau ini yang kotak-kotak ya, ini juga saya merangkum tentang buku bab
sebenarnya dari sini juga, walaupun Bapak Ibu tidak membaca bukunya, mungkin Bapak Ibu ada gambaran buku yang saya baca itu isinya tentang apa sih gitu ya. Dari sini kan terlihat ada peluang, ada statistik, ada fungsi. Oh, ini bukunya tentang materi matematikaan gitu ya. Peluang teh ngebahasnya tentang apa aja? Wah, ada kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, peluang. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi menjadi rumus-rumusnya. Jadi ke siswa itu untuk membuat catatan, mereka sebenarnya kalau diberi tugas ini itu sangat kreatif sekali gitu ya. Kadang siswa itu ada yang bikin sampai yang kalau dibuka gitu catatannya jadi kayak tiga dimensi, ada yang muncul-muncul gitu lipatan-lipatan kertas, kayak buku apa ya flipbook ya istilahnya tuh. Jadi merangsang kreativitas siswa gitu. Kemudian dengan gambar-gambar yang menarik mereka bikin background-nya dan kadang ada yang dia nggak kaku seperti ini karena mereka kan menggunakan tangan ya gambar. Tapi kalau misalkan kita tuh nggak bakat gambar gitu, terus aduh males deh kalau pakai warna-warni dan sebagainya di kertas. Nah, di sini disediakan aplikasi yang gampang untuk kita ikuti, yaitu seperti ini ya. Tinggal klik-klik saja, ambil gambar, ketik seperti biasa. Lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu saja mungkin Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Ini sudah 30 menit ya. Mangga saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, ya terima kasih Ibu Amira untuk presentasinya barusan. Sangat menarik sekali ya, luar biasa. Untuk Bapak dan Ibu guru hebat di sini, kami mempersilahkan bila ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin ditanyakan. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Ya, mangga Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan presentasi yang barusan, tutorial penggunaan Mind Maple Light yang disajikan oleh Ibu Amira? Menarik sekali ya barusan penyajiannya. Ya, Bapak Ibu mungkin mau sharing juga boleh ya. Ada mungkin aplikasi apa yang selain Maple Light ini, Main Maple Light ini yang bisa digunakan untuk merangkum materi menjadi lebih cepat, ringkas, menarik. Boleh sharing? Oh ya, ya silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ya selain sharing mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang memberikan masukan atau saran, tidak apa-apa ya Bu Amirah ya? Iya, boleh sekali Bu. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan gitu atau memberi masukan atau memberi saran dan kontribusi lainnya. Silakan kami persilahkan. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu guru mempersiapkan pertanyaan atau memberikan saran dan masukan serta sharingnya, mungkin sambil kita gali lagi ya yang barusan dipaparkan oleh Bu Amira. Itu menarik sekali, mind map itu peta konsep ya Bu Amira ya? Beda Bu, peta pikiran. Peta pikiran dengan peta konsep berbeda. Peta konsep beda. Oh iya ya.
Jadi ini Jadi Bu, itu lebih ke merangkum ya, ya kalau peta merangkum konsep materi. itu Hmm, biasanya judulnya di atas kan, ya, terus penjelasannya ke bawah hierarki gitu kan, ya, tersusun, rapi, terstruktur. Itu yang ya. disukai oleh otak kiri. Nah, Oh ya. tapi kalau peta pikiran itu Mhm. acak. Jadi seperti aliran sungai, seperti danting pohon gitu, berkelok-kelok, acak dan meluas. Itulah seperti apa otak kanan kita. Otak kanan itu tujuannya membantu otak kiri untuk memahami suatu materi, tapi dengan cara yang menyenangkan. Oh begitu ya Bu. Iya Betul, ya. Sensei. Jadi ada optimalisasi otak kanan ya Bu ya. Betul Hmm. sekali. Jadi di sana untuk membantu kita. Karena seringkali anak sekolahan itu kalau udah semakin tinggi levelnya ya, itu dia yang sering diasah itu adalah otak kiri. Otak kanannya udah jarang banget dipakai. Kecuali kalau anak TK kan suka nyanyi ya, nyanyi, Iya, menggambar. Nah, itu otak kanan. Hobi yang seperti itu adalah aktivitas otak kanan. iya. Jadi yang Hmm, menyenangkan seperti itu. oke, ya. Tadi jadi eh, tadi menggunakan aplikasi Main yang Maple Light. Main Maple Light ya, Main Maple Light. Oh iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya tidak ada sedang sedang tidak ada fasilitas laptop atau notebook atau komputer, mungkin juga sebetulnya bisa digunakan dari kertas dan pensil warna juga ya ini awalnya ya Bu Amirah ya. Iya, bener banget, Sensei. Karena sebenarnya yang sangat mengasah kreativitas itu adalah di kertas. Dengan tulisan tangan kita sendiri, dengan gambar kita sendiri. Ibaratnya mencatat, mencatat dengan menggunakan tangan, dengan mencatat dengan mengetik, tentu yang lebih nempel yang pakai tangan ya. Cuman Ya. kan kadang-kadang dengan apa ya, waktu gitu ya, kita teh jadi lebih cepat yang ngetik gitu daripada yang nyatet manual pakai tangan. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya Iya. alat bantu saja untuk membantu kita bisa membuat mind mapping dengan aplikasi. Mhm. Oh ya. Oh ya, jadi aduh maaf nih jadi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru jadi saya eh, ikut bertanya juga tidak apa-apa ya. Oh, boleh Nah, banget, tadi Sensei. ya, tadi kan untuk mind map ini harus di tengah judulnya. Judul Iya. utama di tengah. Kenapa ya Bu Amirah? Kenapa di tengah gitu? Kalau misalnya peta konsep memang harus di atas secara struktur hierarkis ke bawah. Kalau peta konsep apakah harus di tengah dan menyebar gitu? Kalau tadi saya lihat memang bagus gitu ya. Jadi nanti akan membulat seperti itu. Jadi tapi kalau saya lihat seperti apa ya gambar gambar eh, kanker gitu ya, atau pohon Kayak yang itu ada akarnya otak ya. seperti itu gitu ya. Kenapa harus di tengah gitu ya? Iya. Jadi seperti otak dia itu ya. Otak Hmm. kita itu kan kayak ada ulir-ulir seperti eh, jalur-jalur ya. Mhm. Seperti apa ya, jalur-jalur yang seperti sungai gitu, bercabang, mengecil, mengecil, menjauh, dan menyebar. Nah, jadi Ya. konsepnya kenapa sih mind mapping itu atau peta pikiran itu judulnya di tengah? Dia seperti dari inti, terus dia menyebar gitu. Jadi filosofinya itu intinya itu yang di tengah, kemudian dari yang kita bicarakan itu bisa sangat meluas sekali. Itu tergantung dari kreativitas kita dan kedalaman materi yang kita baca gitu. Mhm. Bu Yuyu, Ibu di-share lagi screen-nya. Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Ya, jadi tadi ada juga ya keuntungan dari membuat mind mapping ini bikin rangkuman, kesimpulan. Jadi sebetulnya tidak hanya bisa diterapkan untuk Bapak dan Ibu guru juga ya, untuk kalau kita menerima materi atau apapun.
tapi juga sebetulnya bisa kita terapkan kepada siswa dan siswi kita di sekolah, kepada peserta didik kita gitu ya. Iya, betul. Mereka karena mereka kan belajar selain dengan guru juga pasti dengan buku ya, dibantu oleh buku. Kemudian ketika kita menyuruh mereka untuk membaca buku, itu kita tidak tahu apakah mereka betul membaca atau tidak gitu. Mungkin bisa dijadikan sebuah tugas ya kepada para peserta didik kita untuk membuat mind map gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ya saran ya. Jadi siswa juga buku ini nih dirangkum memakai mind map gitu. Bisa menggunakan laptop, netbook, atau bahkan juga dengan kreativitas mereka menggunakan kertas gambar misalnya dengan pensil warna atau spidol berwarna-warni. Mungkin bisa seperti itu ya, Bu Amirah ya. Betul sekali Sensei. Jadi memang dibandingkan mencatat dengan cara yang konvensional, cara seperti ini itu setiap anak pasti berbeda. Jadi dia nggak bisa nyontek-nyontekan gitu. Kalau nyontek tuh sama gitu ya. Jadi kita tidak hanya Bu menilai Amirah suaranya dari... kecil. Halo? Halo? Terdengar, Sensei? Ya, sudah terdengar ya. Silakan Ya, dilanjutkan jadi lagi. catatan dengan cara mind mapping ini justru menggalinya itu ke siswa tidak hanya pemahaman mereka dalam materi saja, tapi juga kreativitas mereka kita bisa lihat. Jadi setiap anak pasti berbeda catatannya. Kalau sama berarti kelihatan dia nyontek temennya gitu. Karena setiap anak kan punya cara apa ya? Cara mencatat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dan apa yang dia baca rangkumannya pasti berbeda dengan temannya gitu. Yang menurut dia penting dengan yang menurut temannya penting berbeda. Tapi dari situ kita bisa melihat mana anak yang sudah sangat menguasai materi, mana yang belum. Ya, seperti itu ya. Kemudian tadi ya anak yang sudah biasa nanti membuat mind map tentu dia jadi kreatif ya dengan sendirinya. Asal jangan ketika ujian dia bikin mind map kecil jadi bahan contekan mungkin ya. Iya kalau itu mah. Ya, iya sangat menarik sekali ilmu yang disajikan hari ini. Menurut saya banyak memberi masukan juga ya kepada kita di sini kan kita semua guru ya di sini bisa jadi salah satu tugas yang tadi tugas kepada siswa terstruktur juga. Jadi kita bisa tahu yang baca yang tidak buku itu bikin mind map sesuai. Tapi mungkin alangkah lebih bagusnya lagi kalau tugas itu diberi jeda waktu mungkin ya tidak dibuat di rumah dalam waktu berapa hari gitu karena siapa tahu kopas dari temennya atau nyontek dengan temennya seperti itu ya Bu Amirah ya. Iya, memang ini saya kasih tugas ini biasanya minimal sekali 1 minggu. Karena mereka kan merancang dulu, kan baca dulu tuh, udah baca mereka merancang, mendesain. Setelah itu mereka bikin di kertas ukuran bisa 4 atau mau yang besar, A3 dan sebagainya. Kemudian diwarnai dan digambar gitu, macam-macam. Itu kalau yang ini. Tapi kalau dengan aplikasi sih, sebenarnya aplikasi ini hanya untuk memudahkan saja ya. Artinya mereka belajar menggunakan internet atau dengan menggunakan PC-nya, dengan HP, agar bisa bagaimana caranya membuat catatan itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin gitu. Ya mungkin kalau untuk tugas yang di laptop di netbook bisa lebih dilaksanakan biasanya di SMK ya ada jurusannya mungkin mata pelajaran desain atau apa ini sangat menarik sekali gitu untuk diterapkan untuk penugasannya. Ya Bapak dan Ibu guru hebat, mangga ada yang ingin ditanyakan, di-sharingkan masukan-masukan dan saran lainnya gitu. Jadi ini ngobrolnya hanya saya dengan Ibu narasumber.
Silakan atau Iya, mungkin kayaknya Bapak ini ini udah mulai masuk duhur ya, jadi pada oh sudah iya, mulai pada mau menunaikan ibadah sholat duhur. ya. Atau mungkin masih ada waktu sebetulnya 20 menit lagi ya. Sampai tadi kita mulai 11.15, 11.14, 11.15 hingga 12.15 atau mungkin kita tutup saja. Silakan Bu Amirah untuk menutup sebelum saya ambil kesimpulan terakhir. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya dan mungkin ini sudah waktunya sholat duhur ya. Saya akhiri dulu materi saya kali ini. Insya Allah nanti rekamannya mungkin bisa Bapak Ibu lihat lagi. Mungkin ini kan harus dipraktekkan ya. Kalau pakai aplikasi seperti ini, tutorial seperti ini, kita paling cuma melihat, oh ya seperti ini. Nanti kita cobain sendiri. Dan saya berharap semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga ini juga bermanfaat bagi siswa-siswa kita sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan menyenangkan dan bisa lebih dipahami oleh siswa. Mungkin seperti itu saja closing dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua dan atas bantuannya moderator dan host. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Sensei Yuli sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak Ibu Amirah atas presentasinya hari ini tentang tutorial mind mapping, membuat mind map yang subhanallah akan sangat berguna sekali ya. Mungkin banyak Bapak dan Ibu guru di sini yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu gitu ya. Jadi bisa mungkin mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu dan menggali lagi untuk yang belum tahu tadi. Mind map ini jadi lebih ke peta pikiran, merangkum, menyimpulkan cerita atau buku ataupun dari modul, dari bahan-bahan lain yang sekiranya itu mungkin materinya banyak atau tebal. Banyak sekali keuntungannya dari sini, jadi hasilnya akan simple tadi, mudah dipahami, cepat dan menyenangkan juga gitu. Mungkin ada aturan-aturan tadi terkait dengan warna yang harus sama pada setiap cabang dan ranting atau dahannya tadi ya. Kemudian konsepnya juga ada di tengah gitu. Jadi peta pikiran ini dengan kata lain adalah alat bantu untuk merecall kembali apa yang telah kita pelajari dari materi-materi yang banyak tadi. Ya, demikian rangkuman materi presentasi hari ini yang disajikan oleh Ibu Amirah Nugrahani. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian materi sesi 3 ini akan segera diakhiri. Saya moderator Yuliani Hermaningsi dari SMA Negeri 1 Lembang. Mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Selamat menjalankan ibadah kewajiban sholat zuhur. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada host Ibu Yuyu Yulia. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuliani dan Ibu Amirah yang sudah membawakan presentasi mengenai tutorial Mind Map Light. Bapak Ibu guru hebat, sesi 3 tanggal 29 Mei 2019 hari Rabu sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan room kepada Bapak Ibu instruktur.